Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dijadikan sebagai umat yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nikmat yang terbesar adalah nikmat dijadikan sebagai umat yang paling mulia, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nikmat inilah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita adalah manusia, hamba serta umat yang selalu mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, berapa banyak manusia-manusia yang ketika Allah berikan nikmat, akan tetapi nikmat itu menjadikan mereka lalai untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga kita agar tidak termasuk hamba-hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ada riwayat yang menceritakan dahulu ada seorang Bani Israel yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar untuk masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, akan tetapi Bani Israel ini berkata kepada Allah, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, timbanglah satu kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan semua amal ibadah yang dia lakukan selama masa hidupnya. Kemudian ditimbang oleh malaikat dengan satu nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat mata, saudara-saudara. Ditimbang oleh malaikat dengan satu nikmat mata dengan semua amal ibadahnya yang dia lakukan. Kemudian ketika ditimbang lebih berat nikmat mata daripada semua amal ibadahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu masuk ke dalam surgaku atas rahmatku, bukan karena amal ibadah. Jadi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat luar biasa. Karena itu wajib kita syukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sekian banyak nikmat-nikmat Allah itu, yakni nikmat yang tidak kalah besar dan tidak kalah penting adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu kesempatan bertemu dengan bulan-bulan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki
12 bulan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan apa saja? Di antaranya adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan umat ini dengan keistimewaan bulan-bulan pilihan agar menjadikan bulan-bulan itu sebagai sarana, sebagai wasilah lebih memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bulan Rajab adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam kitab Kashful Khafa beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umatku. Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban? Dan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Karena itu ulama membagi amalan-amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di dalam 3 bulan yang mulia ini. Sebagaimana mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam suatu kitab dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus sagi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab adalah bulan untuk kita menanam. Sya'ban adalah bulan untuk kita memberikan air. Jadi tanaman itu supaya hidup subur maka harus diberi air. Kemudian Ramadan adalah bulan untuk kita memanen daripada hasil tanaman kita. Itu terdapat di dalam kitab Tuhfatul Ahbab, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dilakukan di bulan Rajab? Para ulama memberikan beberapa amalan yang sangat ditekankan dan dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Rajab. Apa di antaranya? Di bulan Rajab dianjurkan oleh para ulama, yakni untuk memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pembacaan istighfar, permohonan ampun kepada Allah, itulah yang menyebabkan dosa-dosa setiap manusia atau hambanya akan dikurangi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jaraknya yang jauh semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar adalah suatu yang mulia. Istighfar menjadi sebab agar Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita ampunan. Karena itu di dalam riwayat diceritakan salah seorang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatal abra. Orang itu mengadukan, wahai Iman, aku ini memiliki istri tapi belum pernah hamil, tidak pernah mengandung. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Istaghfirillah, mohon ampun kamu kepada Allah. Tidak lama lagi datang seorang laki-laki, wahai Imam, mengadukan permasalahannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku ini mempunyai ternak, akan tetapi ternak-ternakku sekarang semuanya pada mati. Mereka kehausan. Kemudian tumbuh-tumbuhan mati. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah beranjak laki-laki yang kedua, datang laki-laki yang nomor 3. Dia mengadukan permasalahannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, sudah berapa hari atau berapa minggu langit tidak menurunkan hujan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri lagi-lagi mengatakan, istaghfirillah, mohon ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang ada di sekelilingnya Imam Hasan Al-Basri kaget atas setiap jawaban yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, kenapa setiap orang datang kepadamu mengadukan keluh kesahnya, permasalahannya, engkau katakan istaghfirillah, minta ampun kepada Allah? Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, iya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka ucapkanlah, katakanlah, memohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampun. Yursilis sama alaikum midrara, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah akan menyuburkan tanaman-tanaman dan juga anak-anak kepada kamu, akan memberikan tanaman-tanaman, kemudian anak-anak kepada kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kamu sungai-sungai, ladang-ladang yang hidup, ladang-ladang yang sungai-sungai yang mengalir, ataupun ladang-ladang yang hijau kepada kamu. Akan tetapi jangan sampai lupa, kata Imam Hasan Al-Basri, itu kuncinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak beristighfar, semakin banyak Allah akan memberikan setiap karunia-Nya kepada kita. Karena terkadang rezeki itu tertahan, mungkin terlalu banyaknya dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar dan beribadah di bulan Rajab. Setelah lewat bulan Rajab, kemudian kita memasuki pada saat ini yaitu bulan Sya'ban. Apa sih keistimewaan bulan Sya'ban? Ulama membagi beberapa keistimewaan di bulan Sya'ban. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat kaum muslimin yang semulanya yaitu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah pindahkan pada bulan Sya'ban ke Masjidil Haram, sesuai firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, yakni di Makkah. Dan hal itu terjadi perintah Allah untuk memindahkan kiblatnya orang muslim, kaum muslimin, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian keistimewaan yang kedua, turun ayat di dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi," sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, "sallu alaihi," bersolawatlah kamu sekalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taslima, dengan sebaik-baiknya solawat. Sehingga ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Di antaranya seorang ulama
mengatakan dianjurkan pada bulan Sya'ban untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, karena sesuai daripada ucapan Rasulullah tadi, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Maka dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak melakukan sunnah Nabi, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, menteladani perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Dan yang kedua, dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa keistimewaan membaca sholawat? Keistimewaan membaca sholawat banyak sekali terdapat di dalam hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, kata Nabi Muhammad, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah untuk hambanya atau untuk umat Rasulullah SAW, yakni dengan Allah mengampuni dosanya dan Allah mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita kaum muslimin, umatnya Rasulullah ini bersolawat satu kali, maka Allah akan mengampuni 10 dosa kita, dan Allah akan mengangkat 10 daripada derajat kita. Karena itu penting yang namanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama ahli hukama, ahli hikmah, beliau mengatakan salamatul jasad fi qillatil ta'am wa salamatul ruh fi qillatil atham wa salamatud din fi shalah ala khairil anam. Selamatnya jasad itu bisa dengan mengurangi makan. Maksudnya ya sedikit makan. Semakin sedikit kita makan, dikurangi makan kita, maka kita telah membuat badan kita sehat. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Karena kita mengurangi makan kita. Wa salamatur ruh fi qillatil atham. Dan juga selamatnya ruh ini dengan sedikitnya dosa. Semakin banyak dosa, maka itu akan melemahkan ruh, sehingga badan, ruh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu supaya ruh ini selamat, semangat, tidak lemah, maka kurangi perbuatan dosa kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wasalamatud-din, selamatnya agama, fi shalah ala khairil anam, yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di antara faedah, manfaat, keistimewaan orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi di antara amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban, dianjurkan oleh para ulama untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, sebentar lagi juga kita akan menuju bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam kitab Tuhfatul Ahbab tadi mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sayogyanya sebagai umat Nabi Muhammad, sebagaimana Ramadan adalah hadiah untuk kita semuanya untuk menjaga bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal baik, memperbanyak ketaatan, kemudian membersihkan jiwa kita, karena Ramadan adalah bulan sebagai wasilah untuk tazkiyatun nafas, yaitu pensucian jiwa, agar jiwa kita lebih jernih, agar jiwa kita lebih bersih. Semata-mata itu hanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jadikan 3 bulan yang mulia ini, terutama 2 bulan awal sebelum menuju Ramadan, agar kita memperbaiki kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah, karena nanti kita akan menyempurnakan ibadah itu semuanya, puncaknya pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan
datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita menuju bulan Ramadan. Allah berikan kita kekuatan untuk bisa beramal baik, untuk bisa melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah, yang mana ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidaklah meninggalkan semua bulan ini berganti dengan bulan yang lain kecuali kita mendapatkan ampunan Allah, rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Al-Faqir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.